Jadi ilmu fisionomi itu adalah ilmu yang mana ya kan menjadi sebuah sistem untuk membaca karakter seorang, ya kan? Sebuah sistem untuk membaca karakter seorang lewat wajah. Bagaimana ya kan Presiden 2024 yang Pancasilais, artinya seorang presiden yang mewakili ruhnya Pancasila, gitu ya. Ya kan, kira-kira siapakah yang layak, ya kan? Siapakah presiden yang Pancasilais, ya, yang layak, yang nantinya bisa memimpin negara kita, tapi dilihat dari siapa? Ilmu fisionomi, atau istilah Jawa itu dilihat dari si prejengan wajah. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kita Nawakisna Podcast dengan misi bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Nah, dalam kali ini kita akan mengangkat tema tentunya masih hangat-hangatnya masa-masa pemilihan calon presiden pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, yang kemarin kita membahas tentang tentang 3 calon presiden dari sisi ilmu astronomi. Sekarang kita akan membahas tentang presiden 2024 ya, yang Pancasilais perspektif ilmu fisionomi. Nah, ini tema yang kita angkat pada malam hari ini. Jadi karena memang Pancasila ini menjadi simbol kekuatan, menjadi simbol fondasi untuk menjadi warga negara yang baik. Maka dari itu di sini ini nanti kan Pancasila ada beberapa pilar, ada sila pertama, ada sila kedua, ada sila ketiga, 4 dan kelima. Kemudian nanti akan digabungkan dengan 3 sosok calon presiden kita ini melihat dari sisi karakter wajah. Nah, ternyata dari wajah ini sudah memunculkan sudah mewakili perilaku yang dilakukan sehari-hari seperti itu. Nah, sebenarnya ilmu fisionomi itu apa sih? Nah, ini memang secara umum ilmu fisionomi ini adalah ilmu membaca karakter wajah seperti itu ya. Nah, kemudian nanti siapa sih calon presiden kita yang mampu mewakili karakter yang ada di Pancasila tersebut seperti itu. Nah, kali ini kita datangkan kembali narasumber kita, Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan LCMA, yang saya tahu beliau ini memang pakar ilmu fisionomi ya. Melihat pengalaman kami selama 13 tahun bersama, dan beliau merupakan merupakan pimpinan yayasan, selalu melihat sisi karakter wajah itu menggunakan ilmu fisionomi ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat malam Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan LCMA. Ya. Sehat gitu Bapak? Alhamdulillah. Melihat tadi prolog yang saya sampaikan gitu ya, Presiden 2024 yang Pancasilais ya, sesuai dengan karakter Pancasila, karena memang Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia gitu kan. Perspektif ilmu fisionomi dari karakter 3 calon presiden kita ini. Sebelum masuk ke ranah itu, ilmu fisionomi menurut jenengan itu apa sih? Apakah itu memang ilmu firasat atau emang ilmu yang bisa dipelajari atau bagaimana? Ya, terima kasih Sobat Nawakisna, ketemu lagi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ilmu fisionomi yang kita korelasikan dengan calon presiden yang nantinya akan kita coblos di tanggal 14 di bulan Februari tahun 2024. Jadi begini nih Pak. Jadi ilmu fisionomi itu adalah ilmu yang mana ya kan
menjadi sebuah sistem untuk membaca karakter seorang, ya kan? Sebuah sistem untuk membaca karakter seorang lewat wajah. Jadi kita itu melihat orang ini keras apa tidak, orang ini halus apa tidak, orang ini itu perhatian apa tidak, sombong apa tidak, itu dilihat dari apa? Mukanya bisa. Ini sabar apa tidak, itu bisa. Nah makanya ilmu fisionomi ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena memang ini nanti yang akan mempengaruhi bangsa Indonesia Raya ke depan. Kira-kira yang layak itu siapa sih? Atau yang ideal itu seperti apa sih? Atau tadi sudah diberi batasan bahwasanya Presiden 2024 yang Pancasilais gitu loh, menurut ilmu fisionomi. Nah gitu ya. Jadi memang ilmu fisionomi itu adalah ilmu yang mempelajari dan untuk kita bagaimana bisa membaca karakter seseorang lewat wajah. Itu ilmu fisionomi ya. Jadi secara wajah, oh matanya seperti ini memunculkan karakter yang dia punya jiwa kepemimpinan atau tidak, dia punya jiwa kejujuran atau tidak, seperti itu bisa dilihat dari sisi wajahnya seperti itu ya. Itu adalah ilmu fisionomi. Lalu kemudian Pancasila itu kan menjadi dasar negara Indonesia ya, yang mana itu ada 5 sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana ini nanti pemimpin juga jiwa religiusnya bagaimana, terus kemudian ada sila kedua sisi kemanusiaannya bagaimana, kemudian sila ketiga bagaimana mempersatukan warga negara Indonesia itu bagaimana, kemudian kerakyatan ini sila keempat dia merakyat atau tidak, dan yang kelima itu adil atau tidak. Jadi memang kelima sila tersebut adalah fondasi awal yang mana bila pemimpin kita ini mampu menjalankan 5 sila ini, insya Allah dan pasti akan menjadi negara yang maju. Nah, ini bagaimana caranya menggabungkan antara karakter Bapak Presiden dengan Pancasila yang menjadi anutan di negara kita khususnya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi ini memang sangat urgent untuk kita bahas ya. Karena apa? Karena maksudnya ini nanti kita akan bisa mengakumulasi beberapa karakter yang ada untuk memunculkan seorang sosok yang layak dan ideal yang seterusnya 5 tahun yang akan datang memimpin negara kita. Menurut Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena memang Pancasila ini kan menjadi menjadi anutan kita ya, dasar-dasar undang-undang kita, aturan-aturan yang ada di negara kita, memang ruhnya itu ada di Pancasila. Jadi bagaimana ya kan Presiden 2024 yang Pancasilais, artinya seorang presiden yang mewakili ruhnya Pancasila itu ya. Ya kan, kira-kira siapakah yang layak, ya kan, siapakah presiden yang Pancasilais ya, yang layak, yang nantinya bisa memimpin negara kita, tapi dilihat dari siapa? Ilmu fisionomi atau istilah Jawa itu dilihat dari si prajengan wajah. Jadi dilihat dari prajengan wajah itu bisa dilihat dia itu tanggung jawab apa tidak, adil apa tidak, dan sebagainya. Yang pertama, jadi sila pertama kita kan berbunyi Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa. Ini artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah sisi karakter untuk membangun sebuah nilai-nilai yang religi, ya kan. Artinya apa? Artinya ketuhanan yang Maha Esa ini, makna dari kami itu bagaimana seorang sosok itu memang benar-benar punya hati yang iman atau mempunyai kekuatan religi, bagaimana nanti mereka bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah dibacakan kepada mereka. Nah, maka di sini ketuhanan yang Maha Esa dalam kurung ya kan tataran religi yang dipunyai oleh oleh calon presiden kita. Secara umum ya kan ini berdasarkan ilmu titan ya, dari mbah-mbah kami. Jadi orang itu religi atau tidak itu bisa dilihat dari telinganya, ya kan. Kalau telinganya lebar itu ada indikasi dia itu taat ibadah. Nyun sewu ya. Bukan berarti apa? Bukan berarti yang telinganya lebar itu untuk nilai agamanya kosong, tidak. Jadi orang-orang yang telinganya lebar
itu indikasi kuat mereka itu taat beribadah. Taat ibadah ini maksudnya apa? Dia itu ketika nyawiji nyatuning ya rogo marang Gusti atau nyatuning ati marang Gusti itu lebih cenderung mampu. Artinya ini tidak hanya orang Islam saja. Jadi apa? Ketika ada sosok yang telinganya lebar, ya kan, itu diindikasikan dia itu ketika beribadah kepada Tuhan mereka, ya kan, ini kan yang Maha Esa. Itu apa? Mereka cenderung lebih bisa mampu berkonsentrasi untuk fokus ke titik nilai-nilai khusyuk. Nah, maka di sini kalau melihat dari apa? Dari prejengan wajah, ya kan, dari prejengan wajah yang ada ya, dari yang pertama Pak Anies, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga adalah Pak Ganjar, ya kan. Ini sisi yang terkuat religinya, ya kan. Ini saya lihat kok telinga yang paling lebar kok masih Pak Prabowo. Oh gitu. Iya. Ini nanti bisa dilihat di fotonya nanti, ya kan. Ya kan, nomor 1 Pak Prabowo, nomor 2 Pak Anies, nomor 3 Pak Ganjar. Ini bukan berarti ketika telinganya tidak lebar itu terus mereka itu malas beribadah, tidak. Artinya apa? Artinya secara umum nanti bisa dibuktikan. Kalau kita orang-orang yang beragama Islam itu coba Anda lihat para kiai-kiai jenengan, para kiai-kiai kita itu saya itu mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai ke Sulawesi, itu para kiai-kiainya itu telinganya lebar semua, ya kan. Nah itu apakah memang kebetulan atau tidak Allah? Tapi saya meyakini bahwa orang-orang yang telinganya lebar itu cenderung mempunyai tingkat ketaatan ibadah lebih tinggi. Dan ketika sudah melakukan ibadahnya itu nyawijinya itu lebih cepat dibanding orang lain yang sebenarnya tidak seperti itu. Cuma di sini itu Pak Prabowo kuat, ya, Pak Anies juga kuat, Pak Ganjar lumayan. Artinya apa? Nilai ketuhanan yang Maha Esa yang di situ dilihat dari sisi kekuatan ubudiyahnya itu adalah Pak Prabowo. Nah, demikian. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ya kan, sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau memang kita melihat dari 3 sosok ini, ya kan, bagaimana kita melihat dari dari orang itu adil atau tidak, ini tetap melihat dari bagaimana seseorang itu bisa bersikap bijaksana. Soalnya adil itu kan tidak serta-merta ketika kita memberikan hak yang sama, memberikan sesuatu dengan jumlah yang sama, ya kan. Tapi bagaimana kita nanti bisa berikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita presiden bisa memberikan bantuan kepada provinsi-provinsi yang ada, ya kan, itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini nanti, ya kan, bisa bisa kita lihat di sila yang keempat, di ranah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya artinya keadilan ini nanti, ya kan, mempunyai kaitan erat dengan kebijaksanaan. Jadi dilihat dari sisi mana? Ini dilihat dari sisi keteduhan orang itu melihat. Mata. Dilihat dari siapa? Matanya, ya kan? Mata, ya kan? Ya, makanya di sini, ya kan, di sini itu sebenarnya matanya nanti bisa menjadi sebuah simbol, ya kan, sebuah simbol yang di situ tidak bisa, ya kan, untuk disembunyikan. Orang sedih, ya kan, dilihat dari orang sedih ketika ingin menutupi kesedihannya dengan senyuman, mungkin bisa sedih senyum, tapi nggak kelihatan sedihnya. Tapi kalau orang sedih bibirnya senyum, matanya tidak bisa ditutupi. Artinya mata itu menjadi bahasa yang tidak bisa dibohongi. Nah, maka dengan adanya ini di ranah kebijakan dan di ranah keadilan berada dari muka. Kalau memang Pak Anies dilihat secara umum dari matanya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, itu di ranah melihat pada sebuah kasus itu
Pak Anies itu lebih bijak, ya kan. Jadi keteduhan melihat sebuah kasus untuk apa namanya untuk diselesaikan. Artinya apa? Untuk transparansi. Untuk Pak Prabowo bisa adil, ya kan, adil bisa. Untuk bijak mungkin agak sulit. Karena apa ya? Karena menurut saya di Pak Prabowo ini masih tergambarkan wajah yang apa? Yang tegas. Ya kan, wajah yang tegas. Wajah yang tegas ini dalam kurung kalau orang Jawa itu wajah yang keras. Nah, secara umum orang yang tegas dan yang keras itu ketika ingin apa melakukan sesuatu keputusan hukum itu cenderung apa cepet-cepet. Efeknya, ya kan, keadilan dan kebijaksanaan yang ada itu tertutupi oleh itu. Lalu kemudian Pak Ganjar ini bagus. Pak Ganjar itu lebih bisa bijak, ya kan, lebih bisa bijak dan juga bisa adil. Tapi untuk keteduhan wajahnya, ya kan, itu yang nomor 1 Pak Anies, ya kan, nomor 2 Pak Ganjar, nomor 3 baru Pak Prabowo. Tapi tetap tiga-tiganya punya keadilan dan kebijakan. Tapi secara dominan, ya kan, keadilan dan kebijaksanaan untuk, ya kan, mencari solusi atas problema yang muncul di negara kita itu Pak Anies lebih kuat. Terus kemudian yang ketiga, ya kan, yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Ini juga menjadi PR kita, ya kan. Bagaimana negara kita yang besar, yang konon kalau kita secara pemetaan wilayah itu kita jumlah dengan negara Afrika ataupun negara Arab itu negara kita bisa menjadi 7-8 negara. Jadi memang besar sekali. Wilayahnya luas, penduduknya banyak. 270 juta bayangin jiwa. Ya kan? Mekah, ya kan, di Saudi Arabia cuman berapa? 35 juta sekian. Dan berapa itu kalau dijadikan negara? Maka dengan adanya ini persatuan Indonesia ini menjadi PR kita. Bagaimana, ya kan, negara kita itu dipimpin oleh semua yang berani. Untuk apa? Untuk mempersatukan, ya kan, persatuan dan kesatuan. Untuk membangun kekuatan kita. Nah, untuk bisa mempersatukan dari wilayah kita yang sangat luas itu butuh keberanian. Nah, kalau dalam ilmu fisionomi ini keberanian itu tadi, ya kan, bisa dilihat dari ketajaman mata, ya kan. Jadi orang itu berani atau tidak, ya kan, itu bisa dilihat dari matanya. Kalau matanya tajam, berbinar-binar, ya kan, itu jelas dia pemberani. Nah, makanya dulu itu Mike Tyson itu ketika mau tanding itu dia itu sudah bisa menyimpulkan saya menang atau kalah. Dari mana? Dari sorot matanya, ya kan. Ketika musuh saya lihat kok dia berani menatap saya, lalu kemudian kekuatan tatapan matanya lebih kuat saya, ya sudah, ya kan. Singa pun juga demikian. Singa ketika mau menerkam korbannya, itu dilihat dulu mata dari si korban, ya kan. Kalau korbannya kok berani menatap seperti ini, singa berpikir untuk apa memangsanya. Nah, tapi kan hewan di dunia ini kan tidak ada mata yang lebih jelas dibanding matanya singa. Nah, ini diwakili secara khusus oleh Pak Prabowo. Ini real ini. Negara kita itu butuh kekuatan. Negara kita itu butuh keberanian. Negara kita itu butuh figur-figur yang bisa mempersatukan, ya kan, mempersatukan wilayah kita, mempenyatukan bahasa-bahasa yang ada, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau memang tidak berani untuk, ya kan, menyatukan, juga bisa. Dan negara kita bisa maju dan bertahan, nggak cukup dengan ide, tapi dengan kita lihat dari Pak Prabowo, ya kan, sorot mata yang tajam, berbinar-binar, itu orang mikir. Makanya pantas ini, ya kan, pantas ketika di eranya Pak Jokowi, ya kan, Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, ya kan. Makanya kalau dulu misalnya kok masih rame-ramenya Pulau Ambalat dengan Malaysia, kok misalnya
apa menhalnya Pak Prabowo paling langsung perang itu mungkin ya. Tapi ini dibutuhkan untuk apa? Untuk menunjukkan keberanian ya. Nomor 1 apa? Untuk beraninya ya Pak Prabowo. Nomor 2 Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ya kan, Pak Ganjar juga berani ini. Tapi untuk sisi keberaniannya mesti di bawah Pak Prabowo. Yang ketiga Pak Anies. Untuk sisi keberanian Pak Anies masih nomor 3 lah. Tapi tetap bisa berani. Tapi tidak seberani Pak Prabowo. Nah, untuk wilayah-wilayah kita, untuk Indonesia khususnya, itu untuk sekarang ini yang apa di pinggir-pinggiran negara kita lebih bermasalah, kita butuh sosok presiden yang berani. Untuk apa? Untuk memberikan keputusan. Ya kan? Selesaikan. Nah, bisa. Nah, ini butuh lah. Maka dengan adanya ini mata ya kan dari yang disebut oleh Bapak Prabowo itu secara ilmu fisionomi itu ya kan sangat bisa mendominasi bagaimana beliau ini apa memunculkan atau menciptakan sebuah keberanian untuk menyatukan Indonesia. Yang keempat kebijaksanaan tadi udah. Lalu yang kelima tentang adanya apa? Itu tadi apa? Kebijaksanaan, kebijakan dan kebijaksanaan di sila keempat. Lalu juga kemakmuran. Nah maka dengan adanya ini ya sila yang keempat tadi kebijaksanaan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya kan, bagaimana kita apa bisa ya kan mencari sosok negarawan ya kan yang bisa memberikan kemakmuran kepada kita. Itu ya tetap kita lihat ya kan, kita lihat dari siapa, dari sisi ya kan latar belakang ya kan keluarga yang ada. Ini penting ya kan. Kenapa? Ya soalnya biasanya apa, kita itu tidak sebagai sosok pewaris tapi sebagai perintis. Nah, ini biasanya itu orang-orang yang mempunyai mempunyai karakter yang di situ memang merintis dari awal, yang saya ketika masa mudanya itu dilalui dengan sebuah nilai perjuangan, itu mereka itu kuat untuk untuk memutuskan, untuk membangun sebuah misi, saya harus memakmurkan rakyat kita. Nah di sini bisa kita lihat ya kan wajah-wajah yang dulu rekoso itu siapa yang bisa kita lihat di antara Pak Anies ya kan, Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Siapa itu? Kayaknya kalau dia dari sisi kesederhanaannya, tekad untuk memperjuangkan ini Pak Ganjar. Pak Ganjar walaupun toh badannya sigap ya kan tegas, tapi sisi latar belakangnya atau ada dari sisi wajahnya ya kan itu nak cara Jawa itu lebih cenderung kuat kosong ya. Nomor 1 Pak Ganjar, nomor 2 yang ini loh ya, yang punya jiwa-jiwa untuk memakmurkan rakyatnya loh ya, Pak Ganjar. Lalu kedua Pak Anies, yang ketiga baru Pak Prabowo. Dalam hal ini Prabowo masih ada yang yang paling belakang. Dengan melihat dari sisi wajah yang ada secara umum. Nah maka dengan adanya ini rambut itu juga pengaruh ya kan. Rambut itu yang tadinya bisa bisa memberikan keputusan ini berani apa tidak, ini itu penakut apa tidak. Jadi rambutnya kaku berani, rambutnya lemur berarti dia agak penakut. Rambutnya berintik misalnya kan, yaitu biasanya pikirannya tidak mudah ditebak gitu ya. Tapi dengan adanya ini dari rambut yang ada ya kan Pak Ganjar, lalu kemudian Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Anies, rambut yang paling ideal itu ya rambut siapa? Ya kan? Rambut yang ideal itu rambutnya Pak Prabowo. Dia enggak lurus, dia enggak pendek tapi ikal. Gitu ya. Lalu rambutnya Pak Ganjar tegak lurus, tapi ini ya tegas dan keras. Walaupun toh kerasnya ini masih dikalahkan oleh Pak Prabowo. Nah, maka dengan adanya ini ya mohon maaf artinya kalau diakumulasikan dari ilmu fisionomi, beberapa karakter yang ada mulai dari sisi yang pertama religinya, sisi kebijaksanaan dan keadilannya, dari sisi keberaniannya, dari sisi kemakmurannya.
itu kayaknya kok sisi wajah loh ya, ini kok Pak Anies sisi wajahnya, ya kan. Nah, yang kedua kok kayaknya kok di situ lebih diituin Pak Ganjar ya, menurut saya ya. Pak Ganjar ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo secara akumulasi. Nah, jadi itu dilihat dari sisi bagaimana kita nanti ya kan melihat dari karakter wajah yang mereka miliki. Dan ini sebatas membaca saja, membaca di titik ilmu ditilik dari ilmu titem. Bisa salah, bisa benar. Tapi yang pasti mereka baik semuanya. Tapi sisi karakter itu kan nanti yang bisa diminimalisir dengan adanya pengalaman hidup itu. Bisa begitulah penjelasan beliau melihat satu persatu dari karakter wajah dari wajahnya calon presiden yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dari Bapak Anies, dari Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Nah, ini memang di sisi ilmu fisiognomi, membaca karakter wajahnya, atau istilah Jawa itu adalah perecengan wajah. Mungkin itu. Maka dengan adanya itu bahwa itu tadi kan karakter secara personal. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan ya kan ketika nanti jadi presiden bukan berarti serta-merta Pak Anies lebih baik, tidak. Jadi nanti ketika misalnya sama-sama jadi presiden sekarang misalnya sekarang itu Pak Ganjar ya kan, lalu kedepannya Pak Anies, atau dibalik sekarang Pak Prabowo, lalu kemudian Pak Anies, lalu kemudian Pak Ganjar, serta-merta Pak Anies itu lebih baik. Nah, itu nanti dilihat dari mana? Dilihat dari sisi kesadaran diri mereka. Misalnya, ya kan, misalnya dari sisi Pak Ganjar, ya kan, itu kan tadi menurut saya secara tingkatan itu kan secara religinya masih kurang. Ya itu nanti, ya kan, itu nanti Pak Ganjar mau tidak mau harus mengangkat menteri agamanya, ya kan, menteri agama yang itu memang benar-benar religius, artinya segala pertimbangan yang muncul di negara kita, ya kan, itu nanti dikawal oleh menteri agama. Walaupun toh nanti di kepresidenan itu kan di kepresidenan itu nanti juga ada tim penasihat khusus untuk presiden, ya kan. Karena kemudian tadi untuk keberanian tadi kan yang paling lemah adalah sisi wajahnya itu adalah Pak Anies, ya kan. Bukan berarti ketika nanti konflik muncul Pak Anies tidak berani untuk ya kan memutuskan ini perang apa tidak, ini maju atau mundur, belum tentu. Soalnya bisa jadi nanti Pak Anies akan memilih menhannya, menteri pertahanannya itu memilih seorang panglima yang justru benar-benar berani seperti Pak Prabowo, ya kan. Nanti menjadi balance, menjadi seimbang, ya kan, menjadi seimbang adanya ya kan karakter yang tidak dimiliki oleh mereka. Misalnya Pak Prabowo, satu tadi dilihat dari sisi kebijaksanaannya menurut saya, karena disinyalir ketika sebuah karakter itu didominasi dengan ketegasannya, dengan didominasi karakter kerasnya, itu lebih cenderung ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak laik misalnya, itu nanti ya mau tidak mau mengangkat penasehat untuk Pak Prabowo secara khusus, ya kan, agar misalnya kok nanti temperamennya tinggi muncak, ada orang khusus yang memberikan masukan bahwasanya efek dari temperamen yang tinggi seperti ini itu akhirnya negatif. Artinya apa? Artinya nanti di sini itu bukan serta-merta yang terbaik nanti ketika mimpin tuh siapa, apakah Pak Anies, apakah Pak Prabowo, Pak Ganjar, itu sebagai pemimpin. Jadi ini kami melihat dari sisi perecengan wajah, melihat dari sisi karakter mukanya. Soalnya memang dari sisi muka itu tidak bisa dibohongi. Ya. Jadi itu demikian. Jadi menurut saya ini bukan kok kami menunjukkan yang lain, tapi ini bacaan dari si karakter wajah. Karakter wajah ini yang unggul itu bukan serta ketika nanti jadi akan lebih baik dari presiden yang lain. Mungkin demikian penilaian. Jadi memang ketika nanti siapapun presidennya dengan membaca karakter
karakter-karakter yang ada bisa saling berkolaborasi seperti itu. Apa yang tidak bisa dimiliki oleh Pak Anies dimiliki oleh Pak Prabowo, apa yang tidak bisa dimiliki Pak Prabowo dimiliki Pak Ganjar, seperti itu ya. Kolaborasi beberapa karakter yang nanti akan bisa maju bersama, seperti itu. Ya, mungkin itu pertemuan kali ini. Terima kasih Bapak Dr. Haji Nur Ihsan. Kembali nanti ke pertemuan selanjutnya, saksikan terus Nawakisna Podcast dengan tayangan-tayangan kami dari bincang sekarang ini politik, kemudian ada bincang fikih dan bincang-bincang yang lain. Mungkin kalau ada kolom komentar bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih untuk malam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.